Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan memaparkan sedikit essay singkat saya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Vincent Galuh. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Oke, langsung saja pada essay singkat saya yang berjudul pengembangan model pembelajaran biologi berbasis ekspedisi lingkungan untuk meningkatkan pemahaman konsep dan kesadaran lingkungan siswa. Oke, langsung saja pada yang pertama itu pendahuluan. Pendidikan biologi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami konsep kehidupan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pembelajaran biologi tidak hanya berorientasi pada pemahaman konsep, tetapi juga harus membentuk sikap dan perilaku peduli terhadap kelestarian alam, di mana dalam konteks ini pendekatan pembelajaran yang inovatif dan konseptual itu sangat diperlukan dalam pendidikan. Yang berikutnya itu realistis di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran biologi di sekolah masih cenderung bersifat teoritis dan minim pengalaman langsung. Hal ini menyebabkan siswa kesulitan mengkait konsep yang dipelajari dengan fenomena nyata di lingkungan sekitar, sehingga mereka dampaknya pemahaman konsep menjadi rendah dan kesadaran terhadap isu lingkungan juga tidak berkembang secara optimal. Ekspedisi lingkungan juga memberikan peluang kepada siswa untuk melihat, merasakan dan memahami secara langsung objek biologi yang dipelajari. Hal ini bukan hanya meningkatkan memahami secara langsung memahami daya serap siswa terhadap materi pelajaran itu, tetapi juga membangun keterlibatan emosional dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, di mana lebih jauh pembelajaran berbasis ekspedisi lingkungan mendorong siswa agar mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kerjasama tim. Kegiatan di lapangan menurut siswa untuk berkomunikasi itu juga sangat perlu untuk diterapkan di berbagai sekolah begitu. Selain memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, juga ada ekspedisi lingkungan juga sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif dan berbasis proyek yang kini dianjurkan dalam kurikulum Merdeka. Kegiatan ini membuka ruang bagi guru dan siswa untuk berinovasi dalam proses pembelajaran yang konseptual dan kolaboratif. Oke, kita lanjut ya pembahasannya, di mana pembelajaran berbasis ekspedisi lingkungan merupakan pendekatan yang memadukan kegiatan belajar di alam dengan eksplorasi ilmiah. Kegiatan ini memungkinkan siswa mengamati langsung objek biologi seperti tumbuhan, hewan mikroorganisme, dan proses ekosistem yang sedang berlangsung. Misalnya, siswa dapat mengunjungi hutan, sungai, atau kawasan konservasi untuk mempelajari interaksi organisme dan ekosistem. Dalam ekspedisi lingkungan juga siswa tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga peneliti muda yang aktif mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, mencatat data, dan menyusun laporan, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses ilmiah tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran dalam
kegiatan ini secara simultan membangun pemahaman konsep biologi sekaligus melatih keterampilan siswa. Pembelajaran ini juga sangat efektif dalam membentuk kesadaran lingkungan ketika siswa melihat langsung dampak kerusakan lingkungan seperti sampah plastik di sungai atau alih fungsi lahan. Mereka akan lebih mudah memahami pentingnya perilaku ramah lingkungan. Ya, kesadaran ini sulit dibentuk hanya melalui ceramah di kelas. Oke, mungkin itu saja pembahasannya. Ya, kita langsung pada menurut pandangan para tokoh. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama itu Johann Piaget, yang kedua itu Vygotsky, yang ketiga itu David Packard. Langsung saja kita masuk pada tokoh yang pertama itu, di mana mengatakan begini, bahwa menyatakan bahwa pengetahuan dibentuk daripada pengalaman langsung, maka modul berbasis lingkungan akan lebih mudah dipahami siswa. Itu menurut Johann Piaget. Tokoh yang kedua itu Vygotsky, menyatakan bahwa pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Dengan demikian modul lokal akan memperkuat pemaknaan siswa, begitu. Tokoh yang ketiga itu David Packard, mengatakan begini, pendidikan di lingkungan, semua pendidikan adalah pendidikan, di mana David Packard itu pendidikan lingkungan. David Packard itu pendidikan lingkuegrasikan itu isu lingkungan dalam kurikulum. Mungkin hanya itu saja pandangan para tokoh dari tokoh tersebut yang saya sampaikan tadi. Sekarang kita masuk pada di sini saya akan menjelaskan sedikit. Ada beberapa penelitian yang relevan mengajukan hasil positif, begitu. Yang pertama itu Fitriana, di mana di tahun 2020 menemukan bahwa penggunaan modul berbasis lingkungan lokal itu dapat meningkatkan hasil belajar dan kesadaran lingkungan siswa di SMA. Yang kedua itu Wahyu dan Harahap, di tahun 2002 itu melaporkan bahwa pendekatan konseptual berbasis masalah lingkungan nyata mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan solusi ekologis siswa, begitu. Yang ketiga Supriyadi, di mana di tahun 2019 Supriyadi menyatakan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan mendorong keterlibatan emosional siswa dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Oke, mungkin hanya itu saja dari beberapa tokoh peneliti tadi. Di sini yang terakhir kesimpulan. Di sini ada kesimpulan singkat saya, di mana pembelajaran biologi berbasis ekspedisi lingkungan menawarkan pendekatan yang menyeluruh dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kesadaran lingkungan siswa, di mana model ini menjawab kelemahan metode konvensional yang terlalu berfokus pada teori dan minim pengalaman langsung. Melalui kegiatan eksploratif, siswa diajak mengenal alam secara dekat dan menghubungkannya dengan materi pelajaran secara kontekstual. Dengan metode ini juga siswa tidak hanya memahami isu pelajaran, tetapi juga membangun empati, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap isu lingkungan.
Pembelajaran ini menjadi lebih hidup, menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, model ini layak dikembangkan di dunia pendidikan masa depan dan bisa kita implementasikan secara lebih luas agar pendidikan sains di Indonesia bisa. Mungkin saja itu saja kesimpulan. Di sini juga ada beberapa saran untuk calon guru kita masa depan. Yang pertama itu perlu diberikan pelatihan dan panduan dalam merancang serta melaksanakan ekspedisi lingkungan agar kegiatan berjalan efektif dan aman. Yang kedua, bagi sekolah pentingnya menyediakan dokumen logistik dan kebijakan yang memungkinkan pembelajaran di luar kelas secara berkala. Yang ketiga itu bagi siswa. Bagi siswa itu diharapkan aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ekspedisi serta mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang berikutnya itu bagi peneliti pendidikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar mengenai efektivitas model ini dalam berbagai konteks sekolah dan jenjang pendidikan. Mungkin itu saja pemaparan essay singkat saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah menyampaikan isi singkat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.